Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Guru Tina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak hebat, pada pertemuan kita kali ini, kita akan bersama-sama belajar. Belajar apa ya kira-kira? Nah, kita akan belajar dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak hebat, sudah siap belajar hari ini kan? Sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, ayo kita amati gambar hewan berikut ini. Nah, kita bisa melihat bersama-sama. Di sini ada 3 buah gambar. Dan masing-masing gambar itu adalah gambar kelinci, tetapi dengan aktivitas yang berbeda. Ayo kita amati gambar yang pertama. Dari gambar tersebut, seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci ini sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusu. Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang kedua. Di situ terlihat seekor kelinci yang sedang makan wortel. Dari gambar itu, ini bisa kita ceritakan, ketika anak kelinci lapar, maka akan mencari makan. Makanan kesukaan anak kelinci adalah wortel. Dan selanjutnya gambar yang ketiga. Setelah kenyang, anak kelinci kemudian bermain-main. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu 4 kakinya. Nah, gambar-gambar di atas merupakan contoh dari gambar cerita atau gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar cerita atau gambar ilustrasi adalah gambar yang dibuat untuk memperjelas isi sebuah cerita. Gambar ilustrasi juga bisa diartikan dengan bentuk penggambaran dari sebuah teks atau bacaan. Nah, apakah anak-anak hebat tahu mengapa sebuah cerita atau teks perlu didampingi gambar ilustrasi? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira kenapa ya? Ya, betul. Agar menarik. Terus, apa lagi? Ya, benar sekali. Agar ceritanya lebih jelas. Nah, sebenarnya apa fungsi dari gambar ilustrasi? Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Anak-anak hebat, gambar ilustrasi memiliki corak. Antara lain, ada gambar realis, karikatur, kartun, dan dekoratif.
Yang pertama, corak realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh, seperti lukisan berikut ini. Corak yang kedua yaitu karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, contohnya adalah corak yang berikutnya, yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Misalnya kartun ini. Kalian pasti tahu kan tentang Tom and Jerry. Lalu corak yang keempat adalah corak dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya seperti lukisan berikut. Indah sekali bukan? Anak-anak hebat, baru saja kalian sudah memahami apa itu gambar ilustrasi. Coba sekarang kalian perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Ada yang bisa menebak gambar ini memiliki corak apa ya? Ya, tepat sekali. Gambar ini memiliki corak kartun. Dari gambar ini, anak-anak hebat pasti bisa kan membuat ceritanya? Misalnya seperti berikut ini. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan melompat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Kalian penasaran juga tidak? Mengapa bisa begitu? Penasaran kan? Siput jalannya perlahan, namun kelinci sangat cepat. Ayo kita cari tahu bersama. Coba amati gambar berikut. Apakah perbedaan kedua hewan pada gambar? Mari kita amati karakteristik masing-masing. Yang pertama, karakteristik kelinci. Apa ayo? Nah, karakteristik kelinci diantaranya adalah berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan melompat. Kalau karakteristik siput, berpindah tempat seolah-olah merayap. Kemudian, kalau gerakan kelinci itu lincah dan cepat. Sedangkan siput, gerakannya lambat. Kemudian untuk kelinci, tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu. Sedangkan siput memiliki cangkang yang keras di luarnya sebagai pelindung. Alat gerak kelinci
yaitu sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Sedangkan siput, alat geraknya berupa perut lebar dan pipih. Lalu, kelinci berkembang biak dengan beranak, sedangkan siput berkembang biak dengan bertelur. Dan yang terakhir, kelinci itu merupakan hewan vertebrata, sedangkan siput merupakan hewan avertebrata. Nah, anak-anak hebat, ada yang tahu apa itu vertebrata dan apa itu avertebrata? Mari kita belajar bersama. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lalu, apa sih ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata? Ciri-ciri avertebrata dan vertebrata adalah Nah, sudah paham kan apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan avertebrata? Yuk kita cari contoh-contoh hewan vertebrata dan contoh hewan avertebrata. Contoh hewan vertebrata misalnya adalah ikan, kucing, buaya, ular, burung, tokek, dan kura-kura. Nah, kesemua hewan ini adalah contoh hewan vertebrata. Sedangkan contoh hewan avertebrata diantaranya adalah ada cacing, cumi-cumi, kupu-kupu, bekicot atau siput, ada gurita, ada lipan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Intinya, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalau kita mengamati tubuh kelinci dan siput, strukturnya kurang lebih seperti gambar berikut. Di dalam kelinci, terdapat struktur tulang yang membentuk rangka. Rangka tulang kelinci melindungi organ-organ dalam yang vital seperti otak, jantung, hati, usus, paru-paru, dan organ dalam lainnya. Sedangkan siput tidak memiliki tulang. Sistem syarafnya sederhana, hanya terletak di bagian perut. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui nama organ geraknya. Kelinci memiliki organ gerak berupa kaki, yaitu sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Sedangkan siput memiliki organ gerak berupa perut yang lebar dan pipih. Nah, berarti kalian dan Edo sudah tidak penasaran lagi kan? Kenapa kelinci jalannya cepat dan kenapa siput jalannya lambat? Oh iya anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas cara-cara menentukan ide pokok. Nah, coba kalian baca cerita berikut yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Nah, kalian baca ya. Setelah membaca, kalian pasti dapat menemukan ide pokok dalam tiap paragraf. Nah,
Sudah selesai membacanya? Setelah selesai membaca bacaan Siput Bukanlah Hewan Lemah, pasti kalian dapat menemukan ide pokoknya. Kalau sudah menemukan ide pokoknya, dapat ditulis di buku tulis ya. Nah, anak-anak hebat, coba apa kira-kira ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf? Mari kita bahas bersama-sama. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Ide pokok paragraf 2, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ide pokok yang ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ide pokok paragraf 4, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Dan ide pokok paragraf 5, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Nah, anak-anak hebat, kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya kan? Nah, menemukan ide pokok dalam bacaan tadi mengakhiri pembelajaran 5 kali ini. Dalam pembelajaran 5 ini, kita sudah mendapatkan banyak pembelajaran. Di antaranya, kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi, organ gerak hewan, dan menemukan ide pokok dalam bacaan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk anak-anak hebat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.